Ayat itu menarik ya. Di ujung ayat 31 surah Ar-Rum itu Allah menyatakan wala takunu minal musyrikin. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang musyrik. Siapa orang yang musyrik dalam ayat itu? Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, betul ya? Kullu hizbim bima ladaihim farihun. Betul gitu ayat ini ya. Itu orang-orang yang memecah belah agamanya hingga mereka menjadi berkelompok-kelompok dan masing-masing kelompok merasa bangga dengan kelompoknya masing-masing. Ada namanya Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, beliau mengatakan begini. Orang yang memecah belah agamanya dalam ayat ini itu dianggap sebagai orang yang musyrik, karena orang musyrik dulu itu berkata begini, kamilah yang benar, selain kami salah. Jadi orang yang memecah belah agamanya itu orang yang berkata kamilah yang benar, selain kami salah. Hampir semua mufassir yang saya baca, tapi ya, bukan semua mufassir, hampir semua mufassir yang saya baca tafsirnya tentang ayat ini selalu mengkaitkan dengan hadis tentang asobiyah, fanatik buta. Jadi fanatik buta itu menutup mata dari kebenaran orang lain dan menganggap dirinya lah yang benar selain dia salah. Itu fanatik buta namanya. Kalau kita bicara misalnya begini, sebut saja misalnya di dalam tubuh kaum muslimin kan terjadi khilafiyah, beda pendapat. Dan beda pendapat itu seusia dengan beda pendapatan. Ketika sebagian kelompok dari kaum muslimin itu misalnya dia merasa mutlak kebenaran ada pada dirinya dan kesalahan mutlak ada pada selainnya, maka tanpa disadari orang seperti ini telah terjebak pada fanatik buta sebenarnya. Dan tentu ini tidak berlaku kalau kita bicara antar agama. Karena konsekuensi dari keyakinan pasti meyakini benar keyakinannya dan meyakini salah keyakinan selainnya. Itu kalau antar agama, itu beda bab. Makanya ini saya ingin menukik di dalam intern kaum muslimin. Terutama gitu. Nah, hati-hati makanya kita jangan sampai kita merasa kita lah yang benar selain kita salah. Nah, itu di antaranya nanti muncul seperti itu nanti di antaranya. Makanya kita harus hati-hati, jangan sampai kita menjadi orang yang seperti itu. Makanya para ulama-ulama dulu itu, Bu. Para ulama-ulama dulu itu sangat takut kalau difanatiki secara membabi buta. Makanya Imam Syafi'i mengatakan ra'yi shawab yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi khata' yahtamilus shawab. Pendapat saya benar, tapi juga mungkin salah. Pendapat selain saya, kata Imam Syafi'i, salah, tapi juga mungkin benar. Beliau membuka ruang diskusi. Imam Malik ketika berada di Raudhah, saat itu beliau berpidato. Apa kata beliau saat berada di Raudhah? Itu beliau berpidato. Seluruh pendapat manusia bisa diterima dan ditolak. Illa sahibah hadal qabri, kecuali penghuni kubur ini, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu karena Imam Malik enggak mau difanatiki. Makanya ketika Harun Ar-Rasyid minta agar Imam Malik mengizinkan kitab Al-Muwatta jadi referensi rujukan satu-satunya dalam keberislaman masyarakat Daulah Bani Abbasiyah saat itu, Imam Malik menolak, jangan. Karena ada banyak para sahabat Nabi yang mungkin saya belum mendengar riwayatnya yang berbeda dengan saya. Karena beliau nggak mau difanatiki secara membabi buta itu. Imam Hanafi, karena beliau takut difanatiki secara membabi buta, beliau diantara fatwanya apa coba? Haram seseorang berfatwa dengan pendapatku tanpa mengerti hujjahku, kata beliau. Jadi beliau melarang orang berfatwa dengan fatwa beliau kalau nggak ngerti hujjahnya. Harus ngerti argumentasi Imam Hanafi baru boleh berfatwa dengan fatwanya Imam Hanafi. Karena Imam Hanafi takut difanatiki secara membabi buta. Makanya ada Syekh Yusuf Qaradawi rahimahullah itu pernah mengatakan ada dua arus besar kaum muslimin di dunia ini, kata beliau.
Ada madrasah ra'yun wahid, ada madrasah ra'yun mukhtalif, kata beliau. Kalau madrasah ra'yun wahid ini dia hanya mengacu pada satu paham saja. Sehingga kalau ada yang di luar arus ini dianggap salah. Tapi ada yang mengacu kepada madrasah ra'yun mukhtalif. Jadi aliran yang mengakui ada yang perbedaan-perbedaan di tubuh kaum muslimin, sehingga mereka bisa lebih berlapang dada. Seringkali yang jadi masalah ini yang madrasah ra'yun wahid ini, yang sulit menerima perbedaan dari luar arus besarnya dia itu. Allahu Akbar. Makanya hati-hati kita ini jangan sampai menjadi orang yang fanatik buta. Fanatik buta itu ciri yang paling khas dari mereka adalah pakai kacamata kuda itu loh. Jadi yang dilihat yang bagi dia yang terlihat saja yang benar, yang ini kanan kiri dia nggak mau. Iya, nggak mau memperhatikan. Itu seperti itu. Pun paham ya? Cukup dulu ya. Sudah 11:30. Atau ada lagi sebelum saya tutup. Cukup ya? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.